Kemudian wa kana yut'imunal haram. Ini suami kami, suami saya, bapak saya dulu biasa ngasih kami makanan yang haram sementara kami nggak ngerti. Ya Allah. Makanya saya jadi bapak ini, jadi suami takut betul. Kadang-kadang kita ini kerja kan nggak paham ya. Kita kira halal tapi ada hal-hal yang transaksi kita tidak boleh sama syariat. Makanya harus belajar halal haram ini harus betul. Karena kalau enggak nanti suami ngasih istrinya makanan haram dari kerja yang haram, dari rezeki yang haram, maka istri sama anaknya itu nanti kena pengaruhnya. Tidak bisa taat dengan baik dan akan melakukan maksiat. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih layak nanti dibakar oleh api neraka. Makanya di antara bunyi doanya birrul walidain itu ya, di antaranya ada doa untuk orang tua, kita selaku anak itu atau istri juga doakan suaminya, ya Allah, kalau ada rezeki-rezeki haram hasil kerja dari orang tua kami, dari pasangan hidup kami, tolong ya Allah maafkan. Ya, maafkan, jadikan halal ya Allah, ampuni ya Allah. Harus ada seperti itu sehingga udah selesai di dunia gitu loh. Gak berlanjut sampai akhirat. Kadang-kadang ada suami yang rodok gak beres. Ada apa? Haram memang, haram apa kamu? Ora gelem golek liyane. Oh, masyaallah. Allahumma ajirna min bojo kamu apa kaya ngono ya. Semoga enggak punya pasangan hidup yang seperti itu. Atau kadang istri yang rodok enggak genah. Pak, rempet haram-haram dikit enggak apa-apa. Jangan sok halal-halal banget toh Pak. Masya Allah. Ini istri model begini jangan dituruti. Ya di dunia begini, di dunia udah nyeret ke haram, ya nanti di akhirat nyeret ke neraka. Sama tadi. Mas, buka rambut dikit aja kok gak boleh. Ini kan ada yang model begitu tuh. Naudzubillah min dzalik. Saya yakin bukan ibu-ibu yang ada di sini ataupun di sana. Entah di planet mana. Wallahu a'lam. Naam. Fayaktasullah lahum minhu. Maka Allah akan mengkisos tuh, diambil pahalanya diberikan pada istri dan anaknya. Kalau ternyata pahalanya habis, dosa istri dan anaknya dikasihkan kepada suaminya. Ngeri. Akhirnya bareng-bareng nyemplung neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar wa minhum ya arhamar rahimin. Naam. Jadi kesimpulannya yang nomor 1, pertama kali mempelajari ilmu wajib ain, fardu ain, ilmu syahadat ya, tauhid tadi, kemudian ilmu sholat ya, rukun Islam itu 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu hukumnya fardu ain. Zakat bagi yang mampu maka wajib mempelajarinya. Puasa kalau udah mau masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan harus sudah paham ilmu puasa, maka wajib mempelajarinya. Sholat udah balik ya, balik mau masuk waktu sholat harus sudah paham ilmu sholat, wajib mempelajarinya. Ya, haji juga begitu, kalau udah mampu haji, mau berangkat haji ya wajib belajar ilmu haji. Ini fardu ain. Ilmu yang fardu ain laki perempuan semua harus belajar. Nah, kalau ternyata untuk perempuan yang sudah menikah ini ada tambahan catatan. Tambahan catatan tentang cari ilmu ini. Kalau ilmunya fardu ain, dia wajib keluar dari rumah untuk belajar kalau suaminya tidak mampu mengajari. Kalau suaminya tidak mampu mengajari, tapi suaminya mau belajar dan mengajarkan kepadanya, maka dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Kalau suaminya melarang dia keluar dari rumah untuk belajar ilmu yang fardu ain, suaminya melakukan perbuatan yang haram, suaminya berdosa. Kalau seorang wanita keluar dari rumah untuk belajar ilmu yang tidak wajib, tanpa izin suami, maka keluarnya haram, karena keluar harus dengan izin dan ridho suami. Nah, itu urusan ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang sunnah tadi, ya tadi itu keluar dari ilmu sunnah bagus, tapi harus izin sama suami. Suami melarang istrinya keluar dari ilmu yang sunnah, boleh nggak? Boleh saja, nggak jadi masalah. Tidak ada yang mengatakan itu perbuatan tidak mulia. Suami mungkin punya alasan hari itu melarang istrinya keluar. Tapi kalau suami mengantarkan istrinya cari ilmu yang sunnah, itu jauh lebih utama. Diantarkan, ayo dik, tak antarkan. Walaupun itu pengajiannya ibu-ibu, aku yang ngantarkan kamu.
Khawatirnya nanti kamu di sana kencan sama orang. Ya, anterin deh gitu ya. Ini namanya suami apa itu? Cintanya luar biasa sama sedikit apa? Posesif. Tapi itu posesif yang positif. Gak jadi masalah. Antarkan istrinya itu nikmatnya luar biasa. Kemudian nanti di hari kiamat yang pertama kali gandoli. Gandoli itu alias megangi ya, menahan laju gerak suami ke surga. Nomor 1 istrinya, kemudian anak-anaknya. Karena di dunia tidak ngajarin tadi itu, nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin puasa dan lain sebagainya. Maka himbauan saya kepada saya selaku suami dan saya selaku ayah, ya himbauan saya kepada diri saya sendiri, yuk mulai sekarang ulangi lagi. Kalau sudah ngajarin, ulangi lagi ngajarin ilmu wudhu, ilmu sholat dan lain sebagainya. Kalau Anda susah, nggak punya waktu, ya duduk bareng sama pasangan hidupmu, tonton YouTube saya. Ya, dan YouTube-nya ustadz-ustadz yang lain. Buya Yahya itu kan banyak ngajarkan ilmu fikih. Belajar sama Buya Yahya. Muhammad bin Husain al-Habsyi juga sering ngajarkan ilmu fikih. Cari videonya, ilmu wudhu, ilmu puasa, yang lengkap tapi ya yang urut dari awal sampai akhir. Sehingga kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa? Karena kalau udah belajar ilmu yang wajib tadi, Allah bilang kan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Iya, perintahkan keluargamu sholat. Nah, nyuruh sholat itu berarti sudah ngajarin sholat. Jangan cuma sholat, orang tua ngajarin lo ngongkon gitu ya. Perintahkan sholat itu artinya dalam kalimat perintahkan sholat, dia ajari sampai bisa, kemudian perintahkan sholat tuh keluargamu, istrimu, anakmu. Kami gak minta rezeki dari kamu, kata Allah Ta'ala. Aku yang memberikan, kami yang memberikan rezeki pada kamu. Itu jaminan berarti orang yang sibuk belajar ilmu fardu ain dari ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, di samping pahalanya paling besar, ada jaminan rezekinya akan digiring kepada dia. Rezekinya akan diantarkan kepada dia, rezekinya akan mudah. Nah, itulah kenapa orang yang rajin belajar ilmu wajib, kenapa rezekinya itu kok mudah dan berlimpah. Rahasianya di situ. Tolong rahasia ini jangan di-share, jangan diajarkan ke orang-orang. Nanti cari rezekinya jadi mudah semua ya. Nanti jadi mudah semua. Jelas kawan-kawan? Alhamdulillah.